Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Wahyu BBS. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pendidikan. Salam pendidik. Oke, hari ini banyak yang bertanya-tanya, Pak, kenapa nih tidak ada anak IPS atau jurusan IPS, jurusan IPA atau bahasa? Nah, di kurikulum paradigma baru ini ya, sesuai dengan SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ini saya ambil dari langsung di web situsnya. Kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran nih. Ya, kebetulan kita akan membahas tentang jenjang SMA. Kenapa nih tidak ada yang namanya anak IPA, anak IPS, jurusan IPA, jurusan IPS atau jurusan bahasa? Itu tidak lagi diberlakukan di kurikulum yang baru ini. Oke, langsung saja kita simak video berikutnya. Ini kita masuk ke jenjang SMA langsung ya. Bisa kalian lihat di sini ya, Bapak Ibu lihat atau siswa-siswi bisa kalian lihat program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan ya. Bukan tidak ada, tapi tidak diberlakukan. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Bisa kalian lihat, mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Nah, jadi ya di kelas 10 ini ya, mata pelajaran yang diajarkan itu sesuai atau serupa di SMP ataupun sederajatnya. Di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, jadi Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian, karena di kelas 11 dan 12 tidak ada lagi yang namanya penjurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Jadi semua peserta didik atau pelajar yang masuk ke kelas 11 dan 12 itu bisa memilih mata pelajaran yang dibidangkan di IPA, IPS ataupun bahasa, atau di kelompok IPA, IPS atau bahasa. Jadi tidak ada jurusan IPA, IPS atau bahasa lagi, tapi ini namanya kelompok belajar ya, kelompok MIPA, kelompok IPS, dan kelompok bahasa. Jadi tidak ada lagi yang nama IPA, IPA semua, IPS semua mata pelajaran IPS, atau bahasa semua mata pelajaran bahasa. Itu tidak ada lagi di kurikulum paradigma baru seperti yang ada di sini ya. Dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, pembelajaran berbasis proyek ini, dan juga pelajar harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ada yang namanya perkuliahan itu namanya skripsi, ada yang namanya S2 itu tesis, dan S3 itu disertasi. Dan di SMA ini itu syarat kelulusannya menulis esai ilmiah ya, beberapa halaman, itu sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing. Tidak ada lagi yang namanya ujian nasional, apalagi ujian nasional kan sudah dihapus ya. Jadi kalian harus menulis esai ilmiah beberapa halaman begitu ya, tergantung apa yang kalian tulis, atau apa tema atau judul yang harus kalian tulis untuk syarat kelulusan di SMA. Nah, jadi oke, kita masuk ke contoh ilustrasi pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan kelas 12. Sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar, tidak ada lagi yang namanya program peminatan di SMA. Jadi ingat ya, siswa-siswi ataupun pelajar di SMA tahun depan di kurikulum paradigma baru itu
peminatan tidak ada lagi. Yang namanya peminatan IPA, peminatan IPS ataupun bahasa, jurusan IPA, IPS ataupun bahasa itu tidak ada lagi. Ya. Sekarang adanya hanya kelompok belajar. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari kelompok belajar MIPA, IPS ataupun bahasa, ya, bisa kalian pelajari begitu salah satunya. Dan contoh yang ada di layar kalian ini adalah contoh ilustrasi apabila Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang harus dia ambil, ya, di kelas 11 dan 12. Apa? Kelompok mata pelajaran umumnya itu ialah pendidikan agama, ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan, dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sejarah, serta kelompok mata pelajaran MIPA, biologi, dan kimia. Ya, ini tadi sudah, ya. Lanjut ke biologi sama kimia nih. Dan juga kelompok mata pelajaran IPS seperti sosiologi. Nah, jadi kedokteran ini kan kita yang namanya kedokteran itu harus mengetahui, ya, sifat sikap, ya, manusia ataupun makhluk sosial, ya. Jadi dia harus memiliki jiwa sosial yang baik begitu. Sebagai seorang dokter harus memiliki jiwa sosial yang baik, ya. Makanya harus mengambil mata pelajaran sosiologi saja, ya. Bukan semua IPS atau kelompok belajar IPS semua, tapi Ani tadi ingin kuliah kedokteran, dia harus mengambil mata pelajaran sosiologi dari kelompok belajar IPS begitu. Dan kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, yaitu bahasa Inggris tingkat lanjut. Yang namanya seorang dokter itu pasti memiliki percakapan yang baik begitu, atau komunikasi yang baik, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya. Yang namanya seorang dokter itu harus memiliki kecakapan bahasa Inggris yang baik. Makanya harus ada bahasa Inggris tingkat lanjut begitu, ya. Tadinya di sini ada bahasa Inggris yang dasar, memang mungkin dasar, ya, atau kelompok pelajaran umum. Dan ini juga harus ada kelompok mata pelajaran bahasa, memang harus yang tingkat lanjut, ya, untuk memperdalam bahasa Inggris seorang dokter. Dan satu lagi ada ilustrasi yang harus kalian ketahui nih. Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis ataupun teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Nih, silakan siswa-siswi ataupun pelajar di SMA melihat apa yang harus diambil kalau misalnya kalian ingin kuliah di bisnis, kuliah di teknik sipil. Nah, ini ya yang harus kalian ambil. Kelompok mata pelajaran umum sama seperti kelompok mata pelajaran yang diambil oleh Ani tadi. Pendidikan agama, Pancasila, ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni teater, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sejarah gitu. Cuman bedanya tadi di seni musik ataupun seni teater gitu. Nah, jadi untuk kelompok mata pelajaran MIPA yang harus diambil oleh si Wayan tadi itu adalah fisika dan matematika peminatan. Nah, ini memperdalam, ya, memperdalam ilmu matematikanya. Walaupun sudah ada matematika di kelompok mata pelajaran umum. Jadi dia matematikanya harus diperdalam, ya, karena dia ingin sekali berkuliah ataupun ingin sekali melanjutkan sekolahnya di jenjang lebih tinggi, ya, perkuliahan di jurusan kuliah bisnis ataupun teknik sipil. Nah, si Wayan tadi harus mengambil kelompok mata pelajaran MIPA seperti fisika dan matematika peminatan. Dan ada dua kelompok mata pelajaran yang diambil Wayan ini, yaitu IPS
seperti ekonomi dan geografi. Nah, ini adalah sangat penting dalam dunia bisnisan ya. Jadi apalagi teknik sipil ya, ini harus tahu, apalagi ekonomi ya. Ilmu ekonomi harus tahu dalam dunia bisnis ya. Jangan sampai tidak ada mengambil mapel kelompok mapel ekonomi ataupun geografi. Nah, seorang pembisnis harus tahu nih ya, tahu ruang ya, ruang lingkupnya ataupun ya, suasana di mana lokasi itu apakah strategis ataupun tidak. Nah, itu adalah geografi ya. Si Wayan ini harus mengambil semua mata pelajaran yang ada di sini ya, baik dari kelompok MIPA ataupun kelompok IPS. Jadi tidak ada lagi yang namanya anak IPA, anak IPS. Jadi semua siswa apabila sudah di kelas 11 dan 12, dia bisa mengambil dari beberapa bidang, mau bidang IPA, IPS ataupun bahasa. Ya, oke. Wayan mengambil mata pelajaran dari kedua kelompok sebagaimana syarat minimum, meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi Wayan ini memilih hanya 2 kelompok mata pelajaran. Jadi bahasanya tidak dipilih oleh Wayan. Ya. Tidak dipilih oleh Wayan. Dia mengambil 2 kelompok mapel saja. Nah, itu adalah salah satu contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran di jenjang SMA kelas 11 dan 12. Nah, kalian harus tahu nih, apalagi siswa-siswi SMP ataupun MTS yang ingin masuk ke SMA ya, ataupun kelas 10 sekarang ya. Di 2022 nanti akan ada kurikulum paradigma baru yang harus kalian pilih seperti ini. Oke, itu saja video kali ini, penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.